Setiap pria yang makan soto itu mendadak hilang. Lalu apa sebenarnya yang disembunyikan sang janda? Lantas bagaimanakah kelanjutannya? Simak sampai akhir agar kalian tidak tersesat. Sebelum melanjutkan videonya, alangkah baiknya perkenalkan diri kalian dan dari mana kalian berada. Tulis di kolom komentar, agar Mimin lebih dekat dengan kalian. Tangerang pada siang hari adalah perpaduan antara panas yang menusuk kulit dan hiruk-pikuk manusia yang tak pernah berhenti bergerak. Jalan-jalan dikepung geruk knalpot. Pedagang kaki lima saling bersahutan menawarkan barang dagangan, sementara suara klakson angkot menjerit hampir setiap menit. Di tengah keramaian itu, ada satu titik yang selalu menarik perhatian. Sebuah bangunan kecil dengan cat kuning pucat yang mulai terkelupas, papan nama miring, serta lampu neon yang seolah lelah berpendar. Kedai Soto Perkasa. Bukan bentuknya yang istimewa, bukan pula letaknya yang strategis. Justru sebaliknya, kedai itu berdiri di sudut jalan sempit yang rawan macet. Namun, setiap hari, dari pagi hingga hampir lewat tengah malam, bangku-bangku plastik berwarna merah di kedai itu selalu terisi penuh oleh para pelanggan. Kebanyakan dari mereka adalah pria, mulai dari sopir truk, pegawai kantor, ojek online, pedagang pasar, bahkan anggota ormas setempat. Semua datang dengan satu tujuan, mencari stamina tambahan dari semangkuk soto berkuah santan pekat yang terkenal itu. Dan di balik semua kegaduhan itu berdirilah sosok yang menjadi daya tarik utama kedai tersebut. Empok LP. Empok LP, janda berusia 40 tahun, selalu tampil dengan senyum lebar dan suara renyah yang bisa membuat pelanggan betah berlama-lama. Rambutnya disanggul rapi, matanya selalu bercelak meski hanya berjualan, dan gerak-geriknya luwes, membuat siapapun yang melihat sulit untuk menebak apa yang sebenarnya ada dalam pikirannya. Cara ia bercanda dengan pelanggan membuat para lelaki tak sekadar menikmati makanan di piring mereka, tetapi juga merasa diperhatikan. "Bang, sotonya tambah pedes ya, biar makin greget malam ini," katanya suatu siang pada seorang pelanggan tetap, sambil mengedipkan mata nakal. Pelanggan itu, seorang sopir ekspedisi, tertawa malu-malu. "Aduh, empok, pedesnya jangan banyak-banyak. Yang penting daging yang empok kasih tetap bikin kuat." LP tertawa. Tepuk tangannya lembut namun penuh percaya diri. "Ah, bang, ceplas-ceplos aja. Tapi bener, daging yang ini beda sama yang lain. Ini rahasianya." Ia menurunkan suaranya, seolah menyampaikan sesuatu yang sakral. Kelamin kerbau jantan puasa. Kerbau jantan yang dipuasain 3 hari. Tenaganya numplek, auranya mantep. Para lelaki yang mendengar seringkali langsung mengangguk serius, meski sebagian sebenarnya tak benar-benar paham kenapa kerbau harus dipuasakan. Tapi siapa peduli? Selama efeknya terasa, mereka tak akan banyak bertanya. Dan memang, entah sugesti, entah kenyataan, banyak yang mengaku merasa lebih bertenaga setelah menyantap soto buatan Empok LP. Namun di balik tawa para pelanggan, ada cerita lain yang mulai beredar dari mulut ke mulut. Cerita itu bergerak diam-diam seperti angin yang membawa aroma gosip dari meja ke meja, dari warung kopi ke pos ronda, hingga ke kalangan ibu-ibu komplek yang suka bergosip di sore hari. Beberapa pria, tidak banyak, tetapi cukup membuat resah, dikatakan menghilang setelah terakhir kali terlihat makan di kedai Soto Perkasa. Hilangnya mereka bukan sekadar telat pulang atau kabur dari rumah. Mereka benar-benar lenyap. Ponsel mati, kamar kosong, barang pribadi tertinggal, dan tak ada satupun saksi yang bisa menjelaskan kemana mereka pergi. Salah satunya adalah seorang pemuda bernama Anto, pegawai gudang di pabrik plastik. Ia terakhir terlihat duduk di meja nomor 7 kedai itu, menikmati soto sambil mendapat perhatian lebih dari LP yang malam itu tampak lebih manis dari biasanya. "Anto itu anak baik, jarang neko-neko," kata salah satu temannya. "Aneh banget kalau dia tiba-tiba hilang." Kemudian ada Hendra, sopir taksi online yang dikenal rajin menjemput penumpang dari wilayah Binong hingga Gading Serpong. Rekan sesama pengemudi bilang ia sempat memesan soto, paket istimewa, porsi khusus yang katanya hanya diberikan LP kepada pelanggan tertentu. Sejak malam itu, Hendra tidak pernah terlihat lagi. Cerita-cerita itu sebenarnya sudah mulai tersebar, tetapi seperti kebanyakan gosip di lingkungan padat kota,
Orang-orang lebih suka menganggapnya sebagai bumbu tambahan untuk mengisi obrolan kosong. Banyak yang tidak percaya. Banyak pula yang pura-pura tidak peduli. Lagi pula, kedai itu masih buka setiap hari, ramai, dan Empok Elpih masih melayani dengan senyum hangat. Kalau benar ada yang janggal, kenapa tak ada polisi yang turun tangan? Kenapa tak ada bukti nyata? Mungkin karena semua cerita itu terdengar terlalu mengada-ada. Siapa yang bisa percaya bahwa sebuah kedai soto sederhana bisa menyimpan rahasia sebesar itu? Di suatu sore yang sangat panas, ketika matahari menggantung rendah dan udara dipenuhi debu, seorang pria bernama Dewo, wartawan lokal harian Pos Metro Tangerang, melintas di depan kedai tersebut. Sepintas ia melihat keramaian tidak biasa, suara para pelanggan yang tertawa keras, dan aroma kaldu santan yang menguar sedap. Tapi dari semua yang ia lihat, perhatian Dewo justru tertarik pada sesuatu yang lain. Lampu neon di atas papan nama kedai, yang berkedip-kedip tak stabil. Cahaya kekuningannya tampak kusam, namun berkedip seperti hendak memberi isyarat. Seolah-olah ada sesuatu yang ingin keluar dari balik tembok kedai itu. Dewo berhenti sejenak, diam, memperhatikan. Entah kenapa, firasatnya mulai bekerja. Dan seperti sebuah cerita yang menunggu untuk dibuka lembar pertamanya, kedai soto perkasa tampak seperti tempat di mana rahasia besar sedang menunggu untuk ditemukan. Dewo bukanlah wartawan yang terkenal di tingkat nasional, tetapi di lingkup Tangerang dan sekitarnya, namanya cukup diperhitungkan. Ia bukan tipe penulis berita gosip atau pengumbar sensasi murahan. Tulisan-tulisannya tentang korupsi RT, pungutan liar parkir, hingga skandal proyek jalan tingkat kecamatan membuatnya dikenal sebagai wartawan yang tak segan menyelam ke dalam kegelapan jika di sana ada kebenaran yang harus dibawa ke permukaan. Usianya baru 33 tahun, tapi wajahnya lebih tua 2 tahun akibat terlalu sering tidur larut dan minum kopi hitam pekat tanpa gula. Rambutnya jarang disisir rapi, namun matanya selalu terlihat waspada, seperti mata burung yang siap menangkap setiap gerak kecil di sekitarnya. Ia bekerja untuk harian Pos Metro Tangerang, sebuah koran lokal yang masih mempertahankan tradisi investigasi manual, berkeliling naik motor, mencatat, memotret, mengunjungi saksi, dan menghadapi ancaman sendiri tanpa bekal keamanan berarti. Sudah beberapa hari ini, Dewo gelisah. Semuanya bermula dari sebuah pesan anonim yang masuk ke email redaksinya. Pesannya pendek saja. Beberapa pria hilang bukan kebetulan. Kunci misteri ada di kedai soto itu. Tidak ada nama pengirim, tidak ada keterangan tambahan, hanya tautan Google Maps yang mengarah ke satu titik, kedai soto perkasa. Dewo awalnya mengira ini hanya jebakan atau lelucon. Namun ketika ia menelusuri data laporan orang hilang yang masuk ke polsek dekat sana, ia menemukan bahwa sedikitnya 3 pria hilang dalam rentang waktu yang tidak terlalu jauh. Dan yang lebih menarik, 2 di antaranya memang terakhir terlihat di sekitar lokasi kedai tersebut. Ini kebetulan yang terlalu rapi, gumam Dewo sambil menatap layar laptop di meja kerjanya yang penuh kertas, gelas kopi, dan rekaman wawancara lama. Hari itu setelah jam kerja, Dewo memutuskan untuk turun langsung ke lapangan. Ia tidak ingin menunggu sampai laporan berikutnya muncul atau pihak berwajib memberikan pernyataan resmi. Ia tahu, jika ada yang janggal, maka tempat pertama yang harus ia datangi adalah kedai itu. Sore mulai merambat menjadi malam saat Dewo tiba di area tersebut. Lampu jalanan menyala satu persatu, sementara suara toko-toko yang menutup dagangan berganti dengan suara malam, kendaraan yang mengebut, suara gitar dari warung kopi, dan percakapan samar para pekerja yang baru pulang. Kedai soto perkasa masih ramai, bahkan lebih ramai dari yang Dewo bayangkan. Para lelaki mengisi kursi hampir tanpa celah. Beberapa tertawa keras, beberapa berbisik, dan beberapa memakan soto mereka dengan sangat lahap seperti sedang mengejar sebuah sensasi tertentu. Di tengah kerumunan itu, Dewo melihat Empok Elpih. Ia mengenakan daster bermotif bunga-bunga, apron merah jambu, dan rambutnya disanggul tinggi. Ia bergerak lincah, menyapa pelanggan sambil sesekali menggoda mereka dengan canda yang membuat para lelaki semakin nyaman. Ada magnet aneh pada wanita itu, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan Dewo secara logis. Namun Dewo bukan datang untuk menikmati suasana. Ia datang untuk mengamati. Ia membeli segelas es teh lalu duduk di meja paling pojok, jauh dari kerumunan.
Dari tempatnya, ia bisa melihat sebagian besar area kedai. Ia memperhatikan siapa yang datang, siapa yang pulang, dan bagaimana LP berinteraksi dengan pelanggan. Tidak ada hal mencolok, setidaknya sampai jam menunjukkan pukul 11 malam. Saat pelanggan mulai menipis, Dewo memperhatikan hal penting. Kedai itu ditutup lebih awal dari biasanya. Dalam gosip yang ia dengar, kedai ini biasa buka hingga lewat tengah malam. Bahkan ada yang bilang sampai jam 2 pagi jika sedang ramai. Tapi malam ini, LP menurunkan tirai bambu lebih cepat dari biasanya. Kenapa buru-buru? Dewo bergumam. Ia menyapu pandangan ke sekitar. Tidak ada yang mencurigakan. Namun satu hal membuat Dewo semakin curiga. Lampu neon kedai berkedip-kedip. Sama seperti yang ia lihat sore tadi. Tapi sekarang kedipannya berbeda. Lebih cepat, lebih tidak stabil. Seolah memberi tanda bahwa sesuatu di dalam sedang bergejolak. Tanpa beranjak, Dewo mengamati siapa saja yang keluar terakhir. Hanya 2 orang. Seorang lelaki berperawakan besar yang tampaknya mabuk lelah, dan seorang pemuda kurus yang berjalan dengan langkah gontai. Keduanya bergerak cepat menuju motor masing-masing lalu menghilang di tikungan. Setelah itu, kedai benar-benar sepi. Tapi tidak betul-betul sepi. Dari celah tirai, Dewo melihat bayangan seseorang bergerak di dalam dapur. Cairan seperti darah, atau mungkin hanya kuah tumpah, terlihat mengalir sedikit di lantai sebelum diseka oleh tangan LP. Perhatian Dewo terfokus ketika LP membawa sebuah ember hitam besar ke ruang belakang. Caranya mengangkat ember itu menunjukkan bahwa isinya cukup berat. Dan yang lebih aneh, ia menutup pintu dapur rapat-rapat setelah masuk. Kenapa tidak diselesaikan di dapur saja? Pikir Dewo. Semua menjadi semakin janggal ketika lampu kontrakan di samping kedai, yang punya warna hijau pudar, menyala bersamaan dengan alunan musik dangdut keras dari dalamnya. Musiknya terlalu keras, terlalu tidak wajar untuk jam seperti ini. Terlalu menutupi sesuatu. Dewo menegakkan posisi duduknya. Naluri wartawannya kini bergetar keras. Terlalu banyak kebetulan, terlalu banyak kejanggalan. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Dewo sadar. Dia mungkin telah menemukan pintu pertama menuju misteri yang jauh lebih gelap daripada hanya sekedar soto kerbau. Malam merayap semakin dalam. Udara Tangerang masih terasa hangat meski jam hampir menunjuk tengah malam. Gang kecil tempat kedai soto perkasa berdiri tampak lengang. Hanya sesekali ada sepeda motor melintas atau suara kucing yang mengeong samar di kejauhan. Namun bagi Dewo, keheningan itu justru membuat suasana terasa lebih tebal dan menegangkan. Terlalu banyak hal janggal yang ia lihat malam itu. Dan pikirannya terus berputar tanpa istirahat. Ia memutuskan untuk tidak langsung pulang. Dari bangku beton di depan toko yang sudah lama tutup, Dewo mengamati kedai soto yang tirainya sudah turun. Hanya cahaya lampu dari bagian dapur yang masih terlihat, menembus sedikit celah dari bawah pintu belakang. Lampu neon di atas papan nama kedai masih menyala. Namun intensitas cahayanya naik turun, seperti detak jantung yang tak beraturan. Kedipan itu memantul pada genangan air hujan sore tadi, menciptakan bayangan kuning yang kacau di permukaan tanah. Sementara itu, ada suara lain yang mulai muncul dari dalam kedai. Suara yang tidak seharusnya terdengar di jam seperti ini. Suara benda berat digeser. Ger, ger. Seperti meja kayu besar yang diseret oleh seseorang yang tidak cukup kuat mengangkatnya. Dewo mencondongkan tubuhnya, menahan napas. Suara itu datang berulang-ulang, seolah LP sedang memindahkan furnitur dapur atau sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar meja. Kedipan lampu neon kembali menyala terang, lalu meredup. Bersamaan dengan itu, angin kecil berembus membawa aroma tajam yang membuat hidung Dewo spontan mengernyit. Aroma itu bukan bau kaldu santan, bukan bawang goreng, dan bukan rempah-rempah seperti saat kedai masih buka. Baunya lebih pahit, mentah, seperti daging segar yang baru dipotong bercampur dengan bau logam. Aneh, kenapa baunya seperti itu? Batin Dewo. Ia berdiri perlahan, memastikan langkahnya tidak menimbulkan suara. Dengan hati-hati, ia mendekat ke sisi kanan kedai, tempat tirai bambu tidak menutup rapat. Dari sana, ia bisa mengintip sedikit bagian dapur.
Dan disitulah ia melihatnya. Empok Elpih muncul dari arah pantry sambil membawa ember hitam besar yang sama seperti sebelumnya. Ember itu tampak berat. Otot lengan Elpih menegang. Wajahnya tampak sedikit berkeringat meski udara malam tidak panas. Dari mulut ember, sesuatu menetes. Cairan gelap yang mengecap lantai dalam titik-titik kecil. Dewo menahan diri untuk tidak mundur walau jantungnya berdebar cepat. Ia meraih ponselnya, bersiap memotret. Namun sesuatu dalam dirinya menahan tangan itu. Jangan gegabah. Amati dulu, ia membatin. Elpih menapakkan kakinya perlahan, masuk ke ruang belakang kedai. Ruangan yang pintunya selalu tertutup dan tidak pernah ia lihat terbuka saat kedai beroperasi. Ruangan itu bersebelahan langsung dengan dinding kontrakan hijau pudar yang tadi mengumandangkan musik dangdut keras. Meski musik sudah dimatikan, kesunyian yang menggantikan justru terasa jauh lebih mencekam. Saat pintu ruang belakang hampir tertutup, Dewo sempat melihat kilatan warna merah dari dalam. Ia tidak tahu pasti apakah itu lampu, kain, atau sesuatu yang lain. Setelah pintu itu tertutup, suara gembok dipasang. Lalu sunyi. Lalu, suara hentakan pelan. 2 kali. Seperti sesuatu dijatuhkan ke lantai. Namun lantainya tidak cukup keras untuk menghasilkan gema. Dewo mundur perlahan. Kembali bersembunyi di balik motor butut yang terparkir dekat dinding. Ia mencoba menstabilkan napasnya. Tapi aroma tajam yang terhembus lewat celah ventilasi membuat kepalanya sedikit pening. Tak lama kemudian, pintu ruang belakang terbuka lagi. Elpih keluar dengan langkah lebih cepat. Tanpa ember, ia terlihat lebih lega, seolah telah menyelesaikan pekerjaan berat. Wanita itu menyeka keringat di pelipisnya, lalu menatap sekeliling dengan tatapan curiga. Dewo langsung menahan napas. Tatapan Elpih menyapu halaman depan kedai. Matanya menyipit sedikit, seperti sedang mencoba menangkap pergerakan kecil. Untuk sesaat, Dewo yakin ia tertangkap basah. Degup jantungnya semakin keras, hingga ia merasa suara itu bisa terdengar dari jauh. Namun beberapa detik kemudian, Elpih menghela napas, berbalik, dan mengunci pintu ruang belakang. Ia berjalan masuk ke dapur dan mematikan lampu satu persatu. Kedai itu kemudian gelap dan benar-benar sunyi. Dewo tetap berada di tempat persembunyiannya selama hampir 3 menit sampai ia yakin Elpih sudah tidak keluar lagi. Setelah itu, ia berlari kecil menuju jalan besar, menatap kembali kedai yang kini gelap total. Lampu neon di papan nama masih berkedip, tapi semakin lambat, seperti nafas terakhir dari makhluk tua yang sudah kelelahan. Dewo mencatat semua hal di buku kecilnya. Gerakan Elpih, ember hitam, suara benda berat, bau tajam, cahaya merah dari ruang belakang, musik dangdut keras yang sebelumnya menutupi kebisingan lain. Semua ini tidak normal, gumamnya. Ia tahu penyelidikan ini bukan hal sepele. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik kedai itu. Sesuatu yang tidak ingin terungkap. Dan semakin ia mengamati, semakin kuat firasatnya bahwa Empok Elpih bukan sekadar janda genit pemilik kedai soto. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap di balik senyum manis wanita itu. Dewo menyalakan motor, bersiap pergi. Tetapi sebelum ia benar-benar meninggalkan lokasi, lampu neon tiba-tiba menyala sangat terang, lalu mati total, membuat seluruh area kedai diselimuti gelap pekat. Dewo menoleh cepat, dan dalam sepersekian detik sebelum lampu padam tadi, ia merasa melihat sesuatu bergerak di balik tirai dapur. Sesuatu, atau seseorang. Sebelum kecurigaan itu muncul, sebelum suara benda diseret dan aroma tajam menyebar dari ruang belakang kedai itu, Dewo mulai menelusuri satu hal yang tak pernah lepas dari pembicaraan warga. Pelanggan VIP kedai soto perkasa. Istilah VIP itu sebenarnya bukan julukan resmi, hanya sebutan warga untuk menyindir sekelompok kecil pelanggan laki-laki yang mendapat perlakuan berbeda dari Empok Elpih. Mereka tidak duduk di meja depan bersama pelanggan biasa. Mereka selalu diarahkan ke meja belakang, meja yang letaknya tepat di pojok gelap, dekat pintu menuju dapur dan ruangan penyimpanan. Meja itu tidak pernah dibiarkan sembarang orang duduk. Bahkan ketika jam makan siang sedang ramai-ramainya, dan antrian pelanggan mengular sampai pinggir jalan, meja itu tetap kosong, seperti menunggu seseorang.
Orang-orang di kampung itu percaya bahwa siapapun yang diberi kesempatan duduk di meja itu adalah pelanggan kepercayaan LP. Mereka yang dianggap punya energi istimewa. Entah apa maksud energi itu. Warga hanya tahu bahwa pria-pria yang duduk di sana selalu keluar dengan wajah puas dan langkah lebih tegap daripada saat mereka datang. Namun, beberapa minggu kemudian, mereka hilang. 1. Anto, pegawai gudang yang baik hati. Anto adalah salah satu dari pelanggan VIP yang paling sering dibicarakan. Ia bekerja di gudang pabrik plastik tak jauh dari kedai. Teman-temannya mengenalnya sebagai pemuda pendiam, jarang marah, dan selalu pulang tepat waktu. Satu malam, Anto terlihat makan di meja belakang. Menurut kesaksian salah satu pelanggan, LP sendiri yang mengantar mangkuk sotonya. Bukan hanya itu, ia juga memberi Anto porsi tambahan yang disebut bonus tenaga. Khusus buat yang hatinya bersih, ujar LP sambil tertawa kecil. Anto tersenyum malu, menghabiskan makanannya, lalu berpamitan pulang. Itulah terakhir kalinya ia terlihat. Besoknya, ia tidak hadir di tempat kerja. Keluarganya melapor ke polisi, tapi tidak ada perkembangan. Tidak ada petunjuk, tidak ada tanda-tanda ia kabur, tidak ada konflik keluarga, tidak ada masalah utang. Ia menghilang begitu saja, seperti kabut yang lenyap diterpa matahari. 2. Hendra, sopir taksi online yang rajin. Hendra dikenal sering mangkal di sekitar kawasan Binong. Ia tipe pekerja keras, jarang menolak order, bahkan di malam hari. Ia sering menjadi cerita di grup sesama driver, karena beberapa kali mendapat rating bintang 5 dari penumpang wanita, berkat sifatnya yang ramah. Namun 2 minggu sebelum Anto hilang, Hendra lebih dulu menghilang. Beberapa rekan driver mengatakan Hendra pernah membicarakan satu hal. Ia merasa lebih bugar sejak makan soto di kedai soto perkasa. Bahkan ia menunjukkan pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal, yang belakangan diduga milik LP, berisi undangan untuk menikmati porsi spesial di meja belakang. Malam itu, Hendra terlihat masuk ke kedai sekitar pukul 10 malam. Kedainya hampir tutup, tapi tirai belakang terbuka sedikit. Hendra disambut hangat oleh LP dan langsung diarahkan ke meja belakang. Beberapa saksi mengatakan mereka mendengar suara kursi digeser, suara tawa LP, dan aroma soto yang sangat kuat. Lalu, sunyi. Hendra tidak pernah kembali ke mobilnya. Mobil itu ditemukan keesokan paginya, masih terparkir tidak jauh dari kedai, dengan ponselnya tertinggal di dashboard. 3. Bagus, pria bertubuh besar yang suka pamer. Bagus, seorang karyawan toko bangunan, dikenal lugas dan suka pamer. Ia sering membanggakan bahwa dirinya adalah pelanggan istimewa LP. Menurutnya, ia sudah kenal dekat dengan wanita itu. Bagus bahkan pernah bercerita bahwa LP menganggap dirinya sebagai salah satu penyumbang energi terbaik. Teman-temannya hanya menertawakan, menganggapnya mengada-ada atau sekadar ingin terlihat hebat. Namun malam saat ia hilang, beberapa warga mengaku melihat Bagus masuk ke kedai tepat ketika lampu neonnya mulai berkedip-kedip. Kedai itu sudah terlihat hampir tutup, tapi tirai belakang kembali terbuka. Seperti ada pintu rahasia yang hanya dibuka untuk orang tertentu. Bagus tidak pernah keluar lagi. Lalu lalang warga sempat melihat cahaya merah dari ruang belakang kedai malam itu, tapi mereka menganggapnya hanya refleksi lampu dari kontrakan sebelah. Keesokan paginya, Bagus tidak masuk kerja. 2 hari kemudian, keluarga melapor ke polisi. Tidak ada jejak yang ditemukan. Ketiga pria itu bukan satu-satunya, tapi merekalah yang kasusnya paling jelas berkaitan dengan kedai tersebut. Dan kini, setelah memeriksa semua keterangan itu di buku catatan kecilnya, Dewo sadar bahwa pola ini bukan kebetulan. Ia menutup buku, menatap kedai dari kejauhan. Meja belakang, porsi khusus, semua hilang setelah malam itu. Dewo mencoba membayangkan bagaimana LP memilih mereka. Apakah berdasarkan penampilan, sikap, atau sesuatu yang lebih abstrak, yang hanya bisa ia lihat sendiri? Lalu muncul pertanyaan yang lebih menakutkan. Apa yang sebenarnya ada di ruang belakang itu? Dan apa hubungan semua itu dengan aroma logam yang ia cium kemarin malam? Pikirannya terus berputar. Jika semua korban hilang setelah duduk di meja belakang,
maka ruangan itu bukan sekadar tempat makan. Itu adalah gerbang menuju sesuatu yang tidak boleh dilihat orang lain. Dewo meremas bolpennya kuat-kuat. Ia belum punya bukti, baru dugaan. Tapi dugaan ini sudah mulai berubah menjadi keyakinan. Empok Elpih tidak sekadar memasak soto. Ia menyembunyikan sesuatu. Dan sesuatu itu telah menelan 3 pria tanpa meninggalkan jejak. Kampung Perkasa selalu tampak biasa dari luar. Deretan rumah petak, kios kecil, dan jalan sempit yang penuh motor parkir sembarangan. Namun belakangan, suasana kampung itu berubah seperti ada selimut tipis kegelisahan yang menempel di udara. Penduduk masih menjalani rutinitas seperti biasa, tetapi setiap kali nama Empok Elpih disebut, pembicaraan berubah menjadi bisik-bisik, saling pandang, lalu berakhir dengan helaan napas yang mengandung ketakutan samar. Dewo, yang sudah beberapa hari berkeliaran di sekitar kawasan itu, semakin bisa merasakan aura aneh tersebut. Ia bukan orang yang mudah percaya gosip, apalagi gosip yang beraroma mistis atau supranatural. Namun cerita-cerita tentang pelanggan VIP yang menghilang, lampu neon yang berkedip saat kedai tutup, dan bau tidak lazim yang tercium dari bagian belakang kedai membuatnya semakin waspada. Pagi itu, ia memutuskan untuk menghabiskan waktu nongkrong di warung kopi kecil tepat di seberang kedai soto Perkasa. Warung itu dipenuhi warga kampung, para bapak yang sedang mengisi waktu sebelum berangkat kerja, para ibu yang membeli sarapan untuk anak-anak, dan beberapa anak muda yang sekadar numpang wifi sembari menyeruput es teh. Dewo duduk di pojok, menyamar sebagai pelanggan biasa. Kupingnya awas menangkap percakapan apapun yang mengarah pada Elpih. Awalnya tidak ada yang istimewa. Percakapan warung di pagi hari biasanya soal politik, harga cabai, atau gosip rumah tangga level rendah. Namun begitu seorang ibu-ibu berkerudung hijau lewat sambil berbisik kepada teman di sebelahnya. Lu denger gak? Katanya Elpih semalam balik jam 2 bawa ember gede. Baunya kayak bangkai. Dewo langsung mengunci perhatian. Orang yang diajak bicara menimpali. Makanya gue bilang, dia tuh ada ilmunya. Masa soto bisa bikin laki-laki kuat kayak minum ramuan jin? Gak masuk akal. Dewo berpura-pura sibuk membaca ponsel. Padahal fokusnya sepenuhnya pada arus percakapan yang semakin ramai di warung kopi. Tak lama kemudian, seorang lelaki berjaket lusuh masuk ke warung. Wajahnya keras, kulitnya coklat terbakar matahari. Dewo mengenal tipe orang seperti itu. Pekerja kasar, keras hidupnya, dan tidak suka berbasa-basi. Lelaki itu menyodorkan receh ke pemilik warung lalu menarik kursi dekat pintu masuk. Lu tahu gak? Katanya lantang, tanpa memedulikan siapa yang mendengar. Gue lihat sendiri Empok Elpih ngangkut karung gede ke kontrakannya malam-malam. Jam 1 lewat. Sendirian pula. Gue yang tukang parkir aja ogah ngangkat yang segitu berat. Warung yang tadinya berisik langsung hening sepersekian detik. Semua mata otomatis menoleh ke arah si tukang parkir. Dewo menegakkan punggungnya. Pemilik warung berseru pelan. Serius? Oh, karungnya isinya apaan tuh? Apa gue tahu? Jawab tukang parkir itu sambil menyedot kopi hitam. Gue cuma tahu karungnya gede. Kayak orang abis borong daging satu pasar. Tapi waktu itu baunya aneh. Kayak amis campur obat-obatan. Warga lain mulai berbisik-bisik lagi. Keluarganya si Benny yang hilang itu udah lapor polisi, kan? Ujar salah satu pemuda. Tapi polisi kayak slow respon. Mungkin karena gak ada bukti. Iya, tapi semua yang hilang terakhir makan di sini. Suara lain menimpali, sengaja dipelankan. Tapi tak cukup pelan untuk luput dari telinga Dewo. Dewo memandang kedai soto Perkasa dari sudut warung kopi. Dari luar, kedai itu tampak biasa. Blanket merah, meja plastik, kipas angin tua yang berputar lambat. Tidak ada yang mencurigakan. Tapi justru hal itu yang membuatnya semakin ingin tahu. Bagaimana tempat sesederhana itu bisa menjadi pusat rumor gelap? Setelah beberapa menit memikirkan langkah berikutnya, Dewo memutuskan untuk mendekati si tukang parkir. Ia berdiri, mengambil cangkir kopinya, lalu berjalan santai. Bang, katanya ramah. Boleh ngobrol sebentar? Tukang parkir itu mengangkat kepala. Menatapnya tajam seolah sedang menilai apakah Dewo ancaman atau bukan. Siapa lu? Dewo,
Wartawan. Ia tidak memberi banyak penjelasan. Tidak ingin membuat situasi menjadi tegang. Gue lagi nyari info soal beberapa orang hilang di sini. Tatapan tukang parkir melunak sedikit. Oh, iya, bener tuh. Ada yang hilang. 3 orang setahu gue. Bang yakin yang lu lihat malam itu karungnya bener-bener berat? Bukan cuma perasaan. Lah, tukang parkir itu mendengus. Gue tiap hari ngangkat motor orang pindah-pindahin. Kalau cuma karung biasa MAH gue tahu bedanya. Yang ini, kayak isinya keras, tapi bukan batu. Kalau digeser bunyinya, duk, duk, gitu. Dewo menelan ludah. Bang tahu dia bawa ke rumah kontrakan yang mana? Taulah, orang gue jagain parkiran depan gang itu tiap malam. Mau gue tunjukin? Dewo mengangguk. Mau banget. Tukang parkir itu berdiri, meregangkan punggungnya. Yuk, tapi kita lewat belakang. Biar gak kelihatan orang. Mereka keluar dari warung kopi, berjalan menyusuri gang sempit di samping kedai soto perkasa. Suasana kampung di pagi hari penuh suara ibu-ibu mengomeli anak, derit gerobak bakso yang baru keluar, dan motor yang memaksa lewat di tempat yang terlalu sempit. Namun semakin mereka memasuki bagian dalam kampung, semakin terasa perubahan atmosfernya. Rumah-rumah mulai tampak tua, catnya mengelupas. Beberapa jendela ditutup rapat seperti pemiliknya takut sesuatu melihat ke dalam. Di ujung gang, ada rumah kontrakan kecil dengan pagar besi yang warnanya sudah terkelupas. Tukang parkir menunjuk ke sana. Itu tempatnya, katanya lirih. Gue lihat dia masuk situ bawa karung. Dewo memperhatikan pintu rumah itu, yang tampak seperti rumah kontrakan biasa. Tidak ada yang janggal, kecuali sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Cat pada bagian bawah pintu terlihat seperti pernah dilap basah berkali-kali. Bekas air atau cairan lain. Bang, Dewo berkata pelan. Apa warga sini gak ada yang curiga sama kegiatan Empok LP? Tukang parkir menjawab dengan kalimat yang membuat Dewo merasakan sensasi dingin merayap di punggung. Curiga sih curiga. Tapi siapa yang berani ngomong? Orang yang ngomongin dia biasanya hilang. Dan di titik itu, Dewo sadar, apapun yang bersembunyi di balik kedai soto perkasa bukan cuma sekadar rumor. Ini sudah menyentuh sesuatu yang lebih gelap, lebih berbahaya, dan mungkin lebih dekat daripada yang ia kira. Kontrakan itu berdiri di antara 2 rumah yang sama-sama tampak tak terurus, seperti bagian dari deretan bangunan tua yang sudah lama dilupakan pemiliknya. Cat hijaunya telah pudar, mengelupas di sana-sini, memperlihatkan semen retak dan bekas lumut yang mengering. Jika bukan karena pintunya yang tampak lebih baru, mungkin diganti beberapa tahun terakhir, kontrakan itu akan terlihat seperti bangunan kosong yang siap roboh. Dewo berdiri di balik tikungan kecil, mengintip dari balik tembok setinggi dada. Posisinya cukup jauh untuk tidak mencolok, namun cukup dekat untuk mengamati. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika ia tiba di sini, mengikuti LP dari kejauhan, memanfaatkan kegelapan dan kebisingan malam kampung. Musik dangdut mengalun keras dari dalam kontrakan, memecah kesunyian malam. Suara biduan perempuan terdengar sengau. Liriknya menggoda dan ritmenya cepat. Terlalu keras untuk diputar pada jam segini, bahkan untuk standar kampung yang terbiasa dengan hajatan semalam suntuk. Dewo langsung menangkap maksudnya. Musik keras bisa menjadi penyamaran, pengalih perhatian, penutup suara-suara yang tidak seharusnya terdengar. Ia merapatkan kamera kecilnya, kamera yang lebih sering dipakai untuk jurnalisme lapangan daripada liputan gaya hidup. Lampunya dimatikan, mode night vision diaktifkan. Dari sudut tikungan, ia melihat sosok itu, Empok LP, mengenakan daster ungu tua dengan motif bunga besar. Rambutnya digelung asal, wajahnya terlihat serius, jauh dari kesan ceria yang biasa ia tampilkan di kedai. Di tangannya, ia membawa sebuah ember hitam besar yang sama seperti yang dilihat Dewo malam sebelumnya di kedai. LP berhenti sebentar di depan pintu kontrakan. Ia menoleh ke kiri dan kanan, memastikan tidak ada yang memperhatikannya. Dewo menahan napas, memaksakan tubuhnya tetap diam meski jantungnya berdetak lebih cepat daripada detak jam di pergelangan tangan. Setelah merasa aman, LP membuka pintu perlahan.
Musik langsung terdengar lebih jelas. Boom, boom, boom. Seolah-olah penguat suara ditempatkan tepat di balik pintu. Namun suara itu bukan satu-satunya hal yang keluar dari dalam. Aroma anyir itu menyeruak. Bukan aroma makanan. Bukan pula aroma dapur seperti bawang atau lemak. Ini aroma yang lebih tajam, lebih menusuk. Aroma yang mirip bau darah segar bercampur cairan antiseptik dan sedikit wangi sabun lantai. Dewo hampir memejamkan mata karena kagetnya. Bau itu tidak asing bagi seorang wartawan kriminal seperti dia. Ia pernah mencium bau serupa saat meliput TKP pembunuhan di sebuah hotel beberapa tahun lalu. LP masuk ke dalam, menutup pintu dengan hati-hati. Musik tetap meledak-ledak dari dalam, tetapi kini, setelah pintu tertutup, ada sesuatu yang lain. Dewo memiringkan kepala, fokus mendengarkan. Ada suara gesekan, suara benda berat digeser, suara langkah kaki, suara logam beradu ringan. Tapi semua itu terlapisi musik dangdut bervolume maksimal, membuatnya seperti suara-suara bayangan. Ia memotret kontrakan itu dari beberapa sudut, memastikan ia punya dokumentasi. Setelah itu, ia mencatat setiap hal yang mengusik pikirannya. Musik terlalu keras, bau anyir tajam, mirip darah, ember hitam, aktivitas berat di dalam, pintu kontrakan yang sering dilap bersih. Semuanya membentuk satu pola yang tidak menyenangkan. Sambil menunggu, Dewo mundur beberapa langkah, bersembunyi di balik gerobak mie ayam milik warga setempat. Kini posisinya lebih aman, tapi masih bisa mengamati dari jauh. 5 menit berlalu. 10, 15. Tiba-tiba suara dari dalam kontrakan berubah. Musik berhenti mendadak. Hening menyelimuti malam itu. Hening yang begitu mendadak hingga suara jangkrik di kejauhan terasa lebih keras. Dewo merasakan ketegangan melingkar di tenggorokannya. Beberapa detik kemudian, duk, suara seperti sesuatu jatuh. Berat, sangat berat. Ia mencatatnya. Lalu terdengar suara lain. Geluduk, geluduk. Seperti benda besar digeser di lantai. Dewo merapatkan kamera, merekam video. Pintu kontrakan terbuka sedikit. Hanya beberapa sentimeter. Cahaya putih redup keluar. Sesosok tangan terlihat dari celah itu. Tangan LP. Tangannya memegang sesuatu. Plastik hitam besar, tebal, seperti kantong sampah ukuran industri. Kantong itu tampak berat saat ia tarik keluar ke teras. Dewo memotret cepat. 5 kali berturut-turut. LP menyeret kantong itu keluar kontrakan. Gerakannya terlatih. Seolah ia sudah sering melakukan ini. Kantong hitam itu menggembung di beberapa titik. Bentuknya tidak beraturan. Namun Dewo bisa melihat bentuk panjang seperti lengan atau kaki manusia di salah satu sisinya. Darahnya langsung turun ke kaki. Namun sebelum ia sempat memastikan bentuk itu benar, LP kembali masuk, meninggalkan kantong hitam itu di teras kontrakan. Dewo memfokuskan kamera ke ujung kantong tersebut. Ada tetesan kecil keluar dari bawah plastik. Tetesan yang jatuh perlahan di lantai semen, membentuk titik bulat warna gelap. Dewo menahan napas. Ia tahu persis apa itu. Tetes demi tetes darah. Ia merasakan hawa dingin menjalar ke kulit. Jika dugaannya benar, jika kantong hitam itu berisi sesuatu yang tidak seharusnya dibuang begitu saja, maka LP bukan sekadar janda pemilik kedai soto yang populer. Ia bisa saja pelaku dari sesuatu yang jauh lebih gelap, lebih kejam, lebih tidak terbayangkan. Saat itulah pintu kontrakan terbuka kembali. LP keluar sambil membawa sapu dan serok. Matanya menyapu sekitar, memastikan tidak ada yang mengintip. Untuk sesaat, tatapan itu mengarah tepat ke tempat Dewo bersembunyi. Dewo menahan diri untuk tidak bergerak sama sekali. LP menatap tajam, lama, seolah ia bisa mencium kehadiran orang lain. Namun beberapa detik kemudian, ia menunduk, mulai menyapu sisa-sisa noda di lantai depan pintu kontrakan. Dewo tahu ia harus mundur. Jika LP menyadari keberadaannya, konsekuensinya bisa fatal. Ia menjauh perlahan, langkah demi langkah, hingga kembali ke tikungan gang. Namun satu hal telah jelas di kepalanya. Apapun yang terjadi di dalam kontrakan itu, bukan sekadar aktivitas malam biasa.
Dan Dewo baru saja membuka pintu menuju kengerian yang lebih besar. Dewo sudah beberapa hari mengamati kedai soto perkasa dengan sabar. Namun malam ini instingnya mendorong lebih kuat daripada rasa takut. Setelah menyaksikan aktivitas mencurigakan di kontrakan hijau pudar semalam, ia tahu kunci besar misteri ini ada di satu tempat, dapur kedai milik Empok LP. Kesempatan itu datang lebih cepat daripada yang ia bayangkan. Di tengah malam, saat kedai seharusnya sudah benar-benar tutup, Dewo melihat Empok LP keluar terburu-buru dari pintu samping kedai sambil membawa tas kecil. Langkahnya cepat, seperti seseorang yang punya janji penting di suatu tempat. Ia menyeberang jalan, memanggil ojek, lalu menghilang dalam hitungan detik. Dewo bersembunyi di balik tembok, menunggu 1 menit, 2 menit, 5 menit, hingga ia yakin LP benar-benar pergi cukup jauh. Inilah saatnya. Ia melangkah dengan hati-hati ke arah pintu samping yang tadi dipakai LP. Pintu itu tidak dikunci. Seolah LP terlalu yakin tak ada orang yang berani mengusik wilayahnya. Dengan napas teratur namun jantung berdebar cepat, Dewo mendorong pintu itu perlahan. Engselnya mengeluarkan suara kriik lembut. Cukup membuat Dewo menahan napas beberapa detik. Tapi tidak ada siapapun di sekitar situ. Tidak ada suara yang menandakan seseorang mendekat. Ia masuk. Dapur kedai itu jauh lebih luas daripada yang tampak dari depan. Sebagian besar ruangannya gelap. Hanya diterangi cahaya remang lampu neon yang berkedip-kedip seolah hampir mati. Lantainya basah di beberapa titik, seperti habis dipel. Aroma santan dan rempah yang biasanya sedap, kali ini tercampur dengan sesuatu yang tajam. Sesuatu yang membuat tengkuk Dewo meremang. Ia menutup pintu perlahan, membiarkannya tidak tertutup penuh agar bisa kabur jika terjadi sesuatu. Lalu ia mengambil senter kecil dari kantong celananya, menyalakan dalam mode redup agar tidak mencolok. Pertama yang ia lihat adalah deretan pisau besar yang digantung rapi di dinding. Berbagai bentuk, panjang, pendek, lebar, seperti alat-alat tukang daging profesional. Namun ada yang membuatnya mengernyit. Beberapa pisau itu tampak sangat sering diasah. Terlalu sering. Gagangnya aus. Permukaannya memiliki goresan berulang, seolah digunakan untuk sesuatu yang jauh lebih berat daripada sekadar memotong daging untuk soto. Di samping pisau-pisau itu ada talenan kayu besar. Talenan itu penuh guratan dalam yang tidak wajar. Garis-garis itu tidak hanya horizontal atau vertikal, tapi acak, dalam, dan membentuk pola yang sulit dipahami. Seolah benda keras dan berat pernah ditekan atau diseret di atasnya. Dewo menyentuhnya perlahan. Bekas goresannya terasa kasar, beberapa bahkan seperti baru. Ia merasakan sesuatu mengendap di perutnya, bukan rasa takut, tetapi sesuatu yang lebih mirip firasat buruk. Di atas meja stainless, ia menemukan sesuatu yang lebih menarik, buku catatan kecil. Sampulnya lusuh, hanya diberi tulisan spidol, resep rahasia dapur. Dewo membuka halaman pertama. Tulisan tangan LP sangat rapi, namun isinya aneh. Beberapa halaman penuh catatan tentang campuran rempah, waktu perebusan, suhu santan. Namun di halaman lain terdapat istilah-istilah aneh seperti bahan primer harus disiapkan segar, tidak boleh lewat fajar, pilih yang tenaga dalamnya masih kuat, saring darah, ambil saripatinya saja. Rasio 3:1 untuk kekuatan maksimal. Dewo menelan ludah. Tidak ada keterangan jelas bahan apa yang dimaksud sebagai primer. Tidak ada daftar bahan baku yang wajar seperti daging, sayuran, atau bumbu. Semua samar, seolah sengaja dikodekan. Ia membuka halaman lain. Ada sebuah diagram. Tidak jelas apa bentuknya. Semacam anatomi, namun bukan hewan yang ia kenal. Ada lingkaran-lingkaran dengan keterangan, pemusatan energi, bagian utama, dan sumber vital. Ia mencoba memperbesar diagram itu dengan kameranya. Ketika ia hendak memotret, bau itu datang lebih kuat dari sebelumnya. Bau anyir, bukan bau daging kerbau, bukan juga bau sapi. Bau itu lebih manusiawi. Terlalu manusiawi sampai-sampai Dewo merasakan bulu kuduknya berdiri seluruhnya. Ia mematikan senter sebentar, menarik napas dalam,
lalu mengarahkan hidungnya ke arah mana bau itu paling intens. Ternyata bau itu datang dari sudut dapur. Di sana berdiri sebuah freezer besar, model peti, seperti yang biasa dipakai di restoran besar. Berwarna putih, namun catnya mengelupas. Dan yang paling mencurigakan, freezer itu dikunci dengan gembok besar. Siapa yang mengunci freezer? Untuk apa? Apa yang disembunyikan? Dewo mendekat perlahan. Begitu dekat, ia merasakan hawa dingin merembes keluar dari celah-celah kecil di pinggir tutup freezer. Bau anyir bercampur bau logam semakin kuat. Ada sesuatu yang tidak benar. Ia mengusap bagian permukaan freezer yang berembun. Di dekat segelnya, ia melihat noda kecil berwarna kecoklatan. Kering, tapi transparan. Persis seperti noda cairan tubuh yang membeku dan mengering. Jantungnya berdetak semakin cepat. Tulang belakangnya terasa dingin. Ia menyalakan kameranya lagi, merekam setiap sudut freezer dengan hati-hati. Tiba-tiba, ada suara dari dalam freezer. Suara berat, seperti sesuatu atau seseorang yang menyentuh dinding dari dalam. Dewo terlonjak, nafasnya tercekat. Ia mundur 2 langkah, hampir tersandung ember kecil di lantai. Tum. Suara itu terdengar lagi. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat tubuh Dewo terasa ringan karena takut. Freezer itu berisi sesuatu yang masih bergerak. Dewo hendak mendekat lagi untuk memastikan. Namun sebelum ia sempat mengambil langkah. Tok. Suara keras dari pintu samping kedai. Dewo membeku. Itu suara yang tidak salah lagi. Empok Elpih telah kembali. Dan ia bukan tipe orang yang suka kedatangannya tidak diinginkan. Dewo hanya punya detik-detik untuk menyelamatkan diri sebelum wanita itu menemukan dirinya berdiri tepat di depan freezer yang seharusnya tidak pernah dibuka siapapun. Dewo tahu ia tidak bisa berlama-lama di dalam dapur itu. Suara ketukan pintu yang keras barusan membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Namun ketika ia bergerak untuk mencari jalur keluar, matanya menangkap sesuatu yang tergeletak di bawah meja. Sebuah buku kecil bersampul kulit coklat tua, jauh lebih lusuh daripada buku resep yang tadi ia temukan. Buku itu tampak seperti buku harian. Awalnya Dewo ragu. Membuka buku harian seseorang tanpa izin bukan hanya tidak etis. Ini bisa membahayakan dirinya. Tapi situasi ini sudah jauh melewati batas moral apapun. Ada freezer terkunci yang berdentum dari dalam. Talenan penuh guratan aneh, ember hitam yang isinya misterius, dan aroma anyir yang tidak wajar. Jika buku ini berisi petunjuk, ia harus membacanya. Dengan tangan sedikit gemetar, ia meraihnya. Buku itu sudah kusam, pinggirnya robek, dan sedikit lengket. Ada halaman yang tercoreng, ada yang ditempeli kertas kecil. Ia membukanya pelan-pelan. Halaman pertama hanya berisi tanggal tanpa judul, seolah pemiliknya menulis tanpa niat membuat catatan rapi. Tapi pada halaman kedua, ia menemukan kalimat yang membuat bulu kuduknya berdiri. Donor keempat sudah selesai. Tidak ada penjelasan siapa donor itu. Tidak ada nama, tidak ada konteks. Hanya kalimat pendek yang ditulis dengan huruf miring seolah ditulis tergesa-gesa. Dewo mengerutkan kening. Kata donor biasanya berhubungan dengan pemberian, sumbangan, atau medis. Tapi konteks ini terasa terlalu janggal, terlalu gelap. Ia membalik halaman. Yang terpuruk biasanya menghasilkan kualitas terbaik. Dewo membacanya 2 kali. Apa maksudnya? Kualitas apa? Mengapa seseorang yang terpuruk bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik? Ia memikirkan para korban. Anto yang pendiam dan sering merasa kesepian. Hendra yang lembur tanpa henti demi keluarga. Bagus yang pura-pura kuat padahal hidup kesulitan. Mereka semua, jika dipikir-pikir, adalah pria yang sedang berada di titik rapuh hidup mereka. Apakah itu kebetulan? Atau memang sengaja dipilih? Ia menelusuri halaman berikutnya. Jantungnya semakin cepat. Di halaman lain, tulisan Elpih berubah menjadi lebih rapi dan panjang. Seolah ia sedang menumpahkan isi pikirannya. Orang-orang percaya pada cerita kelamin kerbau puasa. Mereka suka hal-hal yang terdengar mistis.
Padahal itu hanya selimut. Penutup agar tak ada yang bertanya lebih jauh. Dewo menahan napas. Jadi benar, cerita kelamin kerbau jantan puasa, itu hanya kedok. Bualan yang sengaja dibuat untuk mengalihkan perhatian dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Ia lanjut membaca. Mereka mencari kekuatan, keperkasaan, keberanian. Tapi tidak tahu dari mana sumber sebenarnya berasal. Tidak ada yang bertanya mengapa efeknya sangat kuat. Tidak ada yang sadar bahwa energi manusia bisa diolah. Dewo merasakan hawa dingin merayap ke tengkuknya. Energi manusia? Diolah bagaimana? Bau anyir dari freezer kembali memenuhi hidungnya. Semakin pekat. Seolah freezer itu merespons ketika isi buku harian ini dibaca. Ia membalik halaman lagi. Pada halaman berikutnya, ada diagram lingkaran-lingkaran seperti pada buku resep sebelumnya, namun lebih rinci. Garis-garis yang membentuk pola melingkar disertai catatan kecil. Sumber vital paling kuat ada pada bagian ini. Tidak ada gambar manusia secara eksplisit, namun bentuk diagram itu panjang, melengkung, dengan titik pusat energi di ujungnya, membuat Dewo merasa mual. Ia menutup mulutnya, mencoba menahan rasa ingin muntah. LP, tidak mungkin. Benarkah ia menggunakan bagian tubuh manusia? Ia kembali membuka halaman yang lebih ke belakang. Tulisan di sana lebih acak, seperti catatan cepat. Kelamin kerbau hanya untuk menipu. Yang dicari bukan bagian luar, tapi energi dalam. Yang berkualitas datang dari pria-pria yang patah hati, lemah, putus asa. Mereka paling kaya, Saripati. Dewo memejamkan mata sejenak. Kakinya lemas. Kata Saripati yang ditulis LP berkali-kali membuat pikirannya langsung terhubung dengan sesuatu yang mengerikan. Proses ekstraksi, apapun itu, yang tidak wajar. Ia membuka satu halaman terakhir yang masih bisa dibaca. Di situ, tulisan LP tampak seperti seseorang yang sedang berbicara kepada diri sendiri. Aku hanya mengambil yang tersisa. Mereka tidak akan dirindukan. Mereka sendiri pun tidak tahu apa yang mereka cari. Yang hilang hanyalah penderitaan mereka. Aku hanya memurnikan energi. Hening panjang menguasai ruangan. Dewo menutup buku perlahan. Tangannya masih bergetar. Ia bukan lagi hanya mencurigai bahwa LP menyembunyikan sesuatu. Ia sekarang hampir yakin wanita itu terlibat dalam praktik yang jauh melampaui kriminal biasa. Ini bukan sekadar penculikan. Ini bukan sekadar pembunuhan. Ini ritual. Atau, lebih buruk lagi, semacam eksperimen manusia yang terbungkus dalam tradisi palsu. Namun sebelum Dewo sempat menyimpan buku itu ke dalam tasnya, ia mendengar suara lain dari luar dapur. Hei, pintu samping kedai digeser perlahan. Dewo membeku. Suara langkah kaki wanita terdengar mendekat. Pelan, tapi mantap. Langkah itu khas LP. Tumit sandal jepit yang menyeret lantai. Lalu hentakan ringan. Lalu seretan lagi. Ia mendekat. Semakin dekat. Dewo panik. Ia menaruh buku itu di balik baju. Lalu mematikan senter. Matanya mencari tempat bersembunyi. Tapi dapur ini terlalu terbuka. Tidak ada lemari besar. Tidak ada meja panjang dengan kain penutup. Hanya freezer, rak bumbu, dan meja stainless. Langkah LP berhenti tepat di depan pintu dapur. Dewo tahu satu hal. Jika ia tertangkap dengan buku harian itu, ia mungkin tidak akan keluar dari kedai ini hidup-hidup. Pagi itu, Dewo duduk di ruang tunggu Polsek Cipulir dengan tangan yang tak berhenti gemetar. Ia baru pulang dari malam yang panjang, melarikan diri dari dapur soto empok LP dengan napas memburu dan jantung nyaris pecah. Buku harian lusuh di dalam tasnya terasa seperti bom yang bisa meledakkan segala rahasia gelap yang selama ini bersembunyi di balik tawa genit LP dan kepulan kuah santan. Namun ia tahu satu hal, ia tidak bisa menyimpan semua ini sendirian. Apa yang ia lihat, apa yang ia temukan, terlalu besar, terlalu berbahaya. Mas Dewo. Suara lembut seorang polisi wanita memanggilnya. Ia bangkit dan mengikuti petugas itu menuju ruang penyidik. Di dalam ruang tersebut, dua penyidik pria berusia sekitar 40 tahun menunggunya. Salah satunya mengenakan pakaian preman,
Wajahnya keras dan sorot matanya tajam. Yang satu lagi tampak lebih muda. Mungkin baru beberapa tahun bertugas. "Silakan duduk," kata penyidik yang lebih senior sambil merapikan berkas. "Saya itu Arman. Ini Bribka Huda." Dewo mengangguk. Ia duduk dan berusaha menahan diri agar tidak terlihat terlalu gugup. "Jadi, laporan yang Anda sampaikan cukup tidak biasa," kata Arman membuka percakapan. "Anda bilang ada kemungkinan seorang pemilik warung soto terlibat dalam hilangnya beberapa pria." Nada suaranya ragu, skeptis. Dewo sudah memprediksi itu. "Betul, Pak. Saya seorang wartawan investigasi. Saya sudah mengikuti kasus hilangnya 3 pria yang semuanya terakhir terlihat di kedai soto perkasa. Ada pola yang tidak mungkin kebetulan." Huda menyela. "Tapi Mas, itu baru asumsi. Banyak orang makan di warung itu." Dewo mengangguk. "Saya tahu. Makanya saya tidak datang hanya dengan asumsi." Ia membuka tas dan mengeluarkan buku harian lusuh itu. Ia meletakkannya di atas meja. Kedua polisi itu langsung menegakkan tubuh. "Apa ini?" tanya Arman. "Buku catatan milik Empok LP. Saya temukan di dapur kedainya semalam. Isi di dalamnya berisi catatan tentang donor, tentang kualitas terbaik, tentang menutupi kebohongan kelamin kerbau. Dan yang paling penting, ia menulis soal mengambil sumber vital dari pria yang sedang terpuruk." Huda membuka buku itu, membolak-balik halaman. Alisnya mengerut. "Ini aneh. Tidak ada nama korban. Tidak ada pengakuan langsung. Tapi ada pola, Pak," jawab Dewo cepat. "Lihat halaman ini." Ia menunjuk. Ia mencatat donor keempat. "Dan kita punya laporan hilang dari minimal 3 pria. Bisa jadi masih ada korban lain yang belum tercatat keluarganya." Arman menatap Dewo dalam-dalam. "Mas, Anda bilang Mas masuk ke dapur tanpa izin, benar?" Dewo menelan ludah. "Ya, itu sudah termasuk pelanggaran hukum. Tapi," Arman menghela napas, "kalau isi buku ini benar, kita tidak bisa abaikan." Huda kembali membaca buku itu. Tampak mulai resah. "Pak, ini benar-benar nggak biasa." Arman menutup buku itu pelan. "Mas Dewo, bukti seperti ini sulit dipakai sebagai dasar penangkapan. Tidak ada bukti fisik, tidak ada saksi langsung. Tapi," nada suaranya berubah berat, "laporan kehilangan pria memang meningkat 2 bulan terakhir." Dewo menghela napas lega kecil. Ini pertama kalinya ada otoritas yang tidak sepenuhnya menolak dugaannya. "Begini," lanjut Arman, "kami bisa buka penyelidikan resmi. Minimal pemantauan. Kami butuh memeriksa kedai itu. Tapi harus pakai prosedur. Tidak bisa asal masuk tanpa surat perintah. Kalau bisa cepat, Pak," kata Dewo. Suaranya hampir bergetar. "LP sudah mencurigai keberadaan saya. Dia tahu seseorang mengamati." Arman mengangguk. "Kami akan kirim 2 anggota untuk pengintaian terlebih dahulu. Kalau ada tanda-tanda janggal, kami naikkan ke tingkat penyelidikan lanjutan." Sementara itu di tempat lain, di sebuah rumah kontrakan sempit yang ia jadikan tempat tinggal, Empok LP berdiri di depan meja rias kecil. Ia sedang berdandan. Tak biasanya untuk jam pagi. Daster yang tadi malam ia kenakan sudah berganti dengan blus merah dan kain jarik halus. Tangannya bergerak lincah, memulaskan lipstik warna berani. Namun bukan kecantikan yang tergambar di wajahnya, melainkan kecurigaan. Di atas meja rias, sebuah buku kecil bersampul coklat tua tergeletak. Buku yang biasanya ia simpan rapi di tempat rahasia. Buku yang semalam ia cari-cari, sampai sekarang belum ia temukan. Ia mengetuk-ngetuk meja dengan jarinya. Tatapan mata semakin gelap. "Ada tikus masuk," gumamnya pelan. "Ada yang kepo." Ia mengingat perasaan semalam. Rasa seperti ada seseorang memperhatikan dari luar kontrakan. Bukan pelanggan, bukan anak kampung. Beda. Ia meraih ponsel, membuka pesan dari seseorang. Nama kontak itu hanya "Kakak." Pesannya singkat,
Ada yang mengusik? Buang cepat sebelum terlambat. Elpih membalas. Saya akan pastikan tikusnya tidak sempat lari. Ia menutup ponsel, tersenyum miring. Di dalam kepalanya, ia sudah menyusun rencana. Jika benar ada seseorang yang mengamati, ia akan tahu. Tidak ada yang tahu cara menjaga rahasia lebih baik daripada seorang janda yang sudah bertahun-tahun hidup dari kebohongan yang diramunya sendiri. Di Polsek, Arman membaca ulang laporan kehilangan para pria. Jumlahnya memang meningkat. Pola waktunya cocok. Bahkan lokasi terakhir mereka terlihat pun berdekatan. Kuda mendesah pelan. Pak, ini bisa jadi kasus besar. Arman mengangguk. Dan kalau benar kita berurusan dengan pelaku, dengan metode seperti ini, kita harus hati-hati. Ia menutup map. Mulai hari ini, kita pantau Empok Elpih. Di ruang tunggu, Dewo merasakan campuran lega dan cemas. Ia tahu penyelidikan ini belum apa-apa. Ia tahu Elpih bukan wanita biasa. Dan ia punya firasat buruk. Jika Elpih merasa terancam, bukan hanya penyelidikan yang akan berbahaya. Dewo sendiri bisa masuk daftar donor berikutnya. Pagi itu, kedai soto perkasa terasa janggal sejak pertama kali pintu digeser. Biasanya, aroma kaldu santan yang pekat sudah menyergap hidung siapapun yang lewat. Biasanya, tabrakan suara sendok, panci, dan tawa renyah Empok Elpih sudah terdengar dari kejauhan. Namun hari itu, sunyi, terlalu sunyi. Busri, pelanggan langganan sejak 2 tahun lalu, berhenti di depan pintu dan mengerutkan dahi. Loh, tumben belum buka? Biasanya jam 7 juga udah ramai. Pak Ujang, tukang ojek yang sering mampir untuk sarapan, mendorong pintu pelan. Engselnya berdecit, dan pintu terbuka lebar. Tak ada siapapun di dalam. Hanya kursi-kursi yang tersusun rapi, meja-meja yang masih kosong, dan dapur yang gelap. Empok Elpih. Panggilnya, tidak ada jawaban. Di papan menu, tulisan kapur yang kemarin masih terlihat segar. Soto kerbau spesial, hari ini diskon, masih menempel. Namun suasana kedai terasa seperti ditinggalkan mendadak. Tidak ada bekas persiapan. Tidak ada wajan yang sudah dipanaskan. Tidak ada bahan masakan. Hanya keheningan. Kabar kedai kosong itu menyebar cepat seperti angin. Dalam 2 jam saja, kerumunan warga berkumpul di depan kedai soto perkasa, saling berbisik penuh dugaan. Beberapa ibu-ibu memasang wajah khawatir. Beberapa bapak-bapak malah tampak kecewa karena batal makan soto favorit. Namun ada yang berbeda pagi itu. 2 mobil polisi datang, disusul 4 petugas dengan rompi penyidik. Mereka memasang garis kuning di depan pintu kedai, dan kerumunan warga semakin gaduh. Ada apa ini, Pak? Tanya seorang ibu. Penyidik menjawab singkat. Pemeriksaan rutin, Bu. Mohon menjauh dulu. Dewo datang tak lama setelah itu. Ia berdesakan di antara warga, mencoba melihat apa yang terjadi. Ketika matanya bertemu dengan Ibtu Arman di dalam garis polisi, Arman hanya memberikan anggukan tipis. Angin sejuk bagi Dewo bahwa laporan semalam benar-benar ditindaklanjuti. Mas Dewo, ikut. Panggil Arman dari dalam. Kita lanjut ke lokasi kedua. Lokasi kedua itu adalah kontrakan Empok Elpih, tempat ia tinggal sejak 3 tahun terakhir. Rumah kecil berdinding kusam dengan pagar bambu rapuh, terletak di gang sempit tidak jauh dari kedai. Sejak pagi, tetangganya sudah resah melihat pintu kontrakan terbuka setengah. Ketika polisi masuk, suasananya lebih janggal daripada kedai. Rumah itu kosong total. Lemari dibiarkan terbuka. Baju-baju tak ada. Laci-laci kosong. Rak piring tersapu bersih. Tempat tidur hanya menyisakan kasur tipis yang tampak baru saja diangkat sesuatu dari atasnya. Bahkan botol-botol rempah dan bahan jamu yang biasanya memenuhi meja dapur hilang seperti nggak pernah tinggal di sini. Gumam Huda sambil memeriksa setiap sudut ruangan. Namun di tengah kerapihan yang mencurigakan itu, satu hal membuat mereka semua terdiam. Di lantai dapur, terdapat bercak-bercak gelap yang menempel di ubin. Bentuknya tidak beraturan, namun jelas bukan noda biasa.
Warnanya kecoklatan, mengering tetapi masih terlihat jelas. Ini apa? Tanya Dewo tanpa sadar mendekat. Arman jongkok dan menyentuh permukaan bercat itu dengan sarung tangan lateks. Kita bawa ke lab, tapi dari warna dan strukturnya, kemungkinan besar darah. Dewo menahan napas. Rasanya udara di ruangan itu mendadak menebal. Pak, kata Huda tiba-tiba dari sisi kamar. Lihat ini. Di tangan Huda, sebuah kain batik tergulung. Saat dibuka, terlihat noda besar di bagian tengahnya. Noda gelap yang sama seperti yang ada di lantai dapur. Kamar itu juga memperlihatkan tanda-tanda tergesa. Ada pakaian yang sepertinya ditinggalkan karena rusak. Ada koper tua yang tutupnya patah. Dan di dinding belakang lemari, ditemukan sebuah bekas paku dengan garis tipis bekas sesuatu yang sebelumnya tergantung di sana. Hilang, tapi bukan pindah secara normal, bisik Arman. Dewo merasa rambut tengkuknya merinding. Dia lari. Pak. Ya, jawab Arman datar. Dan sepertinya tergesa-gesa. Siang itu, kabar pelarian Empok Elpih menyebar cepat. Dalam 1 jam, wartawan mulai berkumpul di depan kedai. Dalam 2 jam, stasiun-stasiun televisi mengirim mobil liputan. Dalam 3 jam, media sosial dipenuhi tagar. Soto perkasa. Info. Hilangnya para pria. Nama Empok Elpih menjadi trending nasional. Tanpa menunggu lebih lama, Kepolisian Kota Tangerang mengadakan konferensi pers. Arman berdiri di podium, sementara Dewo menonton dari belakang ruangan. Media menyorot setiap kata. Sehubungan dengan ditemukannya bukti-bukti awal terkait kemungkinan tindak kriminal di kedai soto perkasa dan tempat tinggal pemiliknya. Ujar Arman, suaranya tegas. Kami secara resmi menetapkan Empok Elpih sebagai daftar pencarian orang. Jika masyarakat memiliki informasi tentang keberadaan yang bersangkutan, harap segera melapor. Kilatan kamera terus menyala. Ada wartawan yang bertanya apakah kasus ini terkait hilangnya para pria. Arman menjawab diplomatis bahwa penyelidikan masih berlangsung. Namun bagi warga, bagi para pelanggan setia, dan bagi internet yang haus sensasi, Elpih resmi berubah dari janda ramah penjual soto menjadi tokoh misterius yang memicu ketakutan, rumor, dan teori di mana-mana. Sementara itu, di tempat yang tidak diketahui siapapun, seorang wanita dengan blus merah dan jarik halus melangkah masuk ke mobil hitam yang menunggu di pinggir jalan. Ia menatap kaca spion. Bibirnya melengkung. Permainan dimulai, bisiknya. Mobil itu melaju pelan, lalu menghilang di tikungan, meninggalkan jejak misteri yang semakin dalam. Setelah pelarian Empok Elpih menjadi topik nasional, Dewo sadar satu hal, wanita itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Tidak dengan pola korban yang begitu spesifik, tidak dengan kebutuhan, bahan baku, yang ia sebut dalam catatan harian misteriusnya. Jika selama ini ia memilih pria-pria tertentu, kesepian, terpuruk, kehabisan harapan, maka itu berarti ia memantau mereka dengan sistem yang rapi. Dan jika itu benar, Dewo berpikir, maka ia harus masuk sendiri ke dalam pola itu. Ia duduk di depan laptop, lampu ruang kerjanya remang, hanya ditemani suara kipas angin yang berderit pelan. Di layar, ia membuat akun media sosial baru. Foto profil laki-laki 30-an dengan wajah muram yang ia unduh dari stok bebas. Nama samaran, Dimas Arga. Bionya ia tulis sederhana. Pria lajang, baru kena PHK, lagi cari kerja dan butuh teman ngobrol. Dia ragu sejenak, lalu menambahkan satu kalimat. Sering merasa nggak berguna. Itu terlalu personal, terlalu rentan, terlalu sesuai dengan pola korban Elpih. Namun justru itulah tujuan jebakan itu. Dewo memposting beberapa status karangan, keluhan soal uang kontrakan, rasa putus asa, dan keinginan untuk kembali, perkasa secara batin dan fisik. Ia bahkan membuat riwayat pencarian palsu yang dapat dilihat publik, seolah sedang mencari obat kuat murah dan jamu aneh. Dalam 2 hari, akun itu mulai mendapat interaksi kecil dari akun-akun promosi tak jelas. Tapi tidak ada tanda-tanda dari Empok Elpih. Dewo mulai merasa langkahnya sia-sia. Hingga malam ketiga, saat ia tengah mengedit artikel liputan lain,
Sebuah notifikasi masuk. Bunyi pling itu membuat jantungnya melonjak. Pesan dari akun anonim dengan nama Mbak P. Ia membuka pelan, menahan napas. Mas Dimas, saya lihat Mas lagi banyak beban ya? Kadang, laki-laki jatuh karena terlalu banyak tekanan. Tapi jangan khawatir, ada cara buat bangkit lagi. Dewo menelan ludah. Gaya bahasanya halus, menggoda, dan penuh simpati palsu. Sangat mirip dengan cara LP berbicara pada pelanggan VIP-nya. Ia membalas hati-hati. Iya, Mbak, lagi susah banget. Kadang rasanya malu sama diri sendiri. Balasan datang cepat. Saya bisa bantu, Mas. Saya jual ramuan khusus. Obat perkasa asli, bukan abal-abal. Cuma buat orang tertentu. Dewo merasakan adrenalin mengalir. Obat perkasa. Sesuai dengan khasiat soto LP. Terlalu cocok untuk kebetulan. Ia mengetik perlahan. Mbak jualan apa? Bisa cot? Saya lagi butuh banget. Pesan balasan muncul dengan jeda hanya beberapa detik. Terlalu cepat untuk orang biasa. Terlalu sigap untuk akun baru. Bisa. Tapi saya pilih pembeli. Biasanya yang benar-benar lagi jatuh yang bisa cocok. Mas kayaknya cocok. Mas tinggal di mana? Dewo menahan diri. Ia tidak boleh gegabah. Ia sadar bahwa jika wanita itu benar-benar LP, ia bisa kabur lagi sebelum polisi menangkapnya. Maka ia memainkan peran itu dengan sangat hati-hati. Tangerang, Mbak, dekat Pasar Jati. Kalau boleh, saya pengen ngobrol dulu. Saya takut ditipu. Hening cukup lama. Lalu sebuah pesan masuk lagi. Saya nggak nipu. Saya biasa bantu laki-laki yang kehilangan gairah. Mas tinggal buktiin dulu niatnya. Kalau cocok, nanti saya kasih alamat. Di akhir pesan, terdapat satu emotikon senyum miring. Tanda khas. Dewo pernah melihat senyum itu, bukan online, tapi langsung dari bibir LP sendiri ketika berbicara pada pelanggan VIP. Dewo yakin 80%. Namun ia butuh konfirmasi lebih kuat. Mbak, ramuan ini dari apa ya? Jangan-jangan bahan aneh. Balasan kali ini membuat punggung Dewo meremang. Hehe, rahasia dong, Mas. Yang jelas bukan kelamin kerbau. Itu cuma buat nutupin aja. Tangan Dewo serasa membeku. Kalimat itu persis seperti yang tertulis di catatan harian LP. Kesalahan fatal LP kali ini adalah menggunakan gaya bicara yang sama. Dewo tak membuang kesempatan. Baik, Mbak, saya mau. Saya beneran butuh bangkit. Dan kemudian, pesan berikutnya datang sebagai puncaknya. Oke, Mas Dimas, jam 11 malam ini, Mas datang ke tempat yang saya kirim. Jangan bilang siapa-siapa. Saya tunggu. Lokasinya muncul sebagai pin, gang kecil dekat kawasan industri sepi. Daerah yang cocok untuk transaksi gelap atau penyergapan. Dewo langsung menghubungi Arman dengan pesan singkat. Saya dapat kontaknya. Saya yakin 90% itu LP. Lokasi dikirim. Siapkan tim. Balasan singkat masuk. Hati-hati. Kami bergerak. Malam itu, perangkap telah terpasang. Dan untuk pertama kalinya, Dewo merasa LP justru berjalan sendiri ke dalamnya. Gang tempat pertemuan itu begitu sempit dan gelap hingga angin malam pun seperti enggan masuk. Lampu jalan mati sejak lama. Satu-satunya cahaya berasal dari neon toko kelontong tua yang berkedip-kedip, menciptakan bayangan panjang di dinding lembab. Dewo berdiri di ujung gang, memakai hoodie kumal agar menyerupai tokoh palsunya, Dimas. Di sakunya, ponsel sudah tersambung langsung ke Arman dan tim polisi yang bersembunyi di radius 20 meter. Kalau dia datang, jangan tunggu saya ngomong dua kali. Bisik Dewo pelan. Salim, kita pantau. Jawab Arman dari radio kecil. Begitu sunyi sampai suara tetesan air dari talang bocor terdengar jelas. Sampai akhirnya, langkah kaki terdengar. Pelan, teratur. Seolah pemiliknya tidak terburu-buru sama sekali. Sosok itu muncul dari balik tikungan. Blus merah. Jarik halus,
Rambut disanggul rapi. Wajahnya sebagian tertutup masker hitam. Tapi mata itu, mata yang selalu bermain antara ramah dan licik. Dewo tidak mungkin lupa. Empok Elpih. Ia berdiri hanya 3 meter dari Dewo. "Mas Dimas," ucapnya lembut. Senyumnya terlihat meski tertutup masker. "Ternyata bener Dateng. Yang kayak mas ini biasanya cocok dengan ramuan saya." Dewo menahan diri. Perangkap belum sempurna. "Apa? Aman di sini, Mbak?" Suaranya dibuat gemetar. "Tenang." Elpih melangkah lebih dekat. "Malam itu milik kita." Namun sebelum ia mencapai Dewo, langkahnya berhenti. Matanya menyipit. Instingnya tajam. Terlalu tajam bagi perempuan penjual soto biasa. "Kamu, bukan Mas Dimas yang difoto," katanya pelan, hampir seperti desisan. Dewo membeku. Permainan sudah terbaca. Dalam detik berikutnya, Elpih berbalik dan lari. "Gerak sekarang!" teriak Dewo sambil melepas hoodie. Polisi bermunculan dari berbagai arah. Senter-senter menyorot gang. Arman memimpin dari depan. Berlari secepat mungkin. "Empo! Berhenti!" teriak seorang petugas. Tapi perempuan itu gesit seperti belut. Jarinya berkibar saat ia memotong jalan ke gang yang lebih sempit. Melewati samping warung kosong. Tangannya sempat menendang tumpukan kardus, membuat aparat terhambat beberapa detik. Dewo mengejarnya dari sisi lain. Napasnya memburu, tapi tekadnya lebih kuat daripada rasa lelah. Elpih melompat melewati pagar seng kecil menuju pekarangan rumah kosong. Polisi mengitari, berusaha menutup semua jalur. Tapi setiap kali hampir tertangkap, ia selalu menemukan celah lain. Jendela retak, pintu samping, lubang pagar. "Dia hafal area ini," kata Arman sambil memotong rute. Namun malam itu Dewo juga telah mempelajari gang-gang kecil kawasan industri. Ia tahu satu hal yang tidak diketahui Elpih. Beberapa rute buntu karena renovasi saluran air. Elpih berbelok tajam ke gang gelap di belakang gudang tua, dan langsung berhenti mendadak. Ia memutar badan. Polisi sudah mengepung dari 2 sisi. Dewo berdiri tepat di depan, memegang napas. Elpih menarik masker, memperlihatkan wajahnya yang berkeringat. Tatapannya bukan takut, melainkan marah, liar, dan terluka. "Kamu ini, wartawan keparat," gumamnya. "Kamu rusak semua yang sudah kubangun." "Elpih," kata Dewo tenang walau lututnya gemetar. "Perjuangan kamu bukan penyembuhan. Itu kejahatan. Banyak yang hilang karena kamu." Wanita itu menarik napas panjang. Lalu sebuah seringai muncul. "Tapi mereka datang dengan sendirinya," bisiknya. Sebelum Dewo sempat menjawab, Arman bergerak cepat. 2 polisi menahan tangan Elpih. Ia meronta, tapi kekuatannya kalah oleh jumlah. Dalam hitungan detik, borgol sudah mengunci pergelangannya. "Empok Elpih, Anda ditahan atas dugaan penculikan dan tindakan kriminal lainnya," ujar Arman tegas. Untuk pertama kalinya malam itu, mata Elpih benar-benar menunjukkan ketakutan. Keesokan harinya, polisi membawa Elpih ke kontrakannya yang sebelumnya ditemukan dalam keadaan kosong. Kali ini dengan surat izin resmi dan tim laboratorium forensik lengkap. Kunci freezer yang sebelumnya terkunci gembok kini sudah dipotong. Petugas membuka pintunya perlahan. Dewo menahan napas. Arman berdiri di sampingnya. Wajah serius. Di dalam freezer itu tersusun rapi beberapa paket yang dibungkus plastik tebal. Kotak-kotak kecil. Label-label berisi kode angka, bukan nama. Tidak ada satupun tanda bahwa itu daging kerbau atau bahan makanan. Petugas forensik memeriksa sebentar lalu mengangguk pada Arman. Barang itu bukan daging hewan, bukan bahan masakan, dan tidak ada satupun yang berasal dari kerbau. Apa tepatnya isi freezer itu? Penyidik menutupnya sebelum publik bisa melihat, menunggu pemeriksaan laboratorium resmi. Namun cukup bagi polisi untuk menyimpulkan, rumor selama ini bukan sekadar rumor. Dewo menatap freezer itu lama. Merinding. Elpih yang duduk dengan tangan terborgol hanya tersenyum kecil. Bibirnya bergerak tanpa suara, seolah berkata, "Kalian telat beberapa langkah."
Dengan temuan itu, rahasia besar Empok Elpih akhirnya terungkap. Namun ada satu misteri yang belum terjawab. Jika paket di freezer adalah donor lama, lalu di mana sisa korban lain? Dewo sadar, perang belum selesai, dan babak terakhir baru saja dimulai. Kasus Empok Elpih menyebar seperti gelombang ke seluruh penjuru Tangerang, dan jauh melampaui batas kota itu sendiri. Dalam hitungan hari setelah penangkapannya, media nasional mengirim reporter, stasiun televisi menayangkan berita khusus, dan warganet mendiskusikan setiap detail seolah mereka sendiri adalah bagian dari penyelidikan. Tangerang, kota yang biasa dipenuhi hiruk-pikuk lalu lintas, suara klakson, dan aroma makanan kaki lima, tiba-tiba berubah menjadi panggung besar untuk sebuah tragedi yang tak pernah dibayangkan. Sebuah warung kecil di pinggir jalan, yang selama ini dianggap hanya tempat makan santai, berubah menjadi simbol kegelapan yang sempat bersembunyi di balik tawa dan bumbu rempah. Di kantor polisi, laporan demi laporan terus berdatangan. Beberapa keluarga yang sebelumnya merasa kebingungan, kini menemukan potongan informasi yang selama ini hilang. Nama-nama pria yang pernah menjadi berita kehilangan mendadak terbaca di daftar barang bukti. Meskipun tidak semuanya langsung menemukan jawaban lengkap, polisi setidaknya memberikan kepastian bahwa kasus mereka terhubung dengan jaringan gelap yang dikelola Elpih. Entah ia bekerja sendiri atau ada yang lebih besar di belakangnya. Seorang ibu menangis di pelukan anak perempuannya saat Arman menjelaskan temuan awal. Seorang istri yang selama 2 bulan tidak mengetahui nasib suaminya, akhirnya duduk lemas setelah mendengar kemungkinan besar ia menjadi target Elpih. Seorang adik laki-laki yang selama ini berharap kakaknya kabur keluar kota kini menangis diam-diam di ruang tunggu. Tidak ada kepastian yang benar-benar menenangkan. Tapi setidaknya mereka tidak lagi terombang-ambing dalam ketidakjelasan. Di sisi lain kota, Dewo bekerja tanpa henti. Ia mengumpulkan semua data, dari bisik-bisik warga, dokumen polisi, catatan dari freezer kontrakan, hingga pernyataan saksi yang dulu takut bicara. Ia menulis sepanjang malam, menyalakan kopi demi kopi, memperbaiki paragraf demi paragraf. Hari itu, artikelnya terbit dengan judul Soto Perkasa dan Jejak Gelap yang Ditinggalkan, Investigasi Lengkap Kasus Empok Elpih. Artikel itu langsung viral nasional. Berbagai media mengutip liputannya, beberapa portal besar menghubunginya untuk wawancara, dan masyarakat mengirim pesan berterima kasih karena akhirnya ada seseorang yang berani memulai penyelidikan ketika semuanya masih gelap. Dewo menerima semua itu dengan kepala dingin. Baginya, penghargaan bukanlah tujuan. Ia hanya ingin kebenaran yang selama ini terkubur bisa muncul ke permukaan. Namun di balik kejutan publik, ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya. Di bagian paling pinggir berkas penyelidikan, ada catatan kecil. Masih dicari kemungkinan korban lain yang belum dilaporkan. Artinya, kasus ini belum sepenuhnya selesai. Seminggu setelah penutupan kedai soto Perkasa diumumkan secara resmi, Dewo kembali ke tempat itu. Garis polisi sudah dilepas. Pintu kayu dibiarkan tertutup rapat dengan gembok baru. Cat hijau yang pudar terlihat lebih kusam dari biasanya, seakan mengisyaratkan bahwa bangunan itu sendiri ingin menghilang dari ingatan orang-orang. Ia duduk di bangku plastik tua yang masih tertinggal di depan kedai. Bangku itu dulu dipakai banyak pria untuk menyeruput kuah soto sambil bercanda, tanpa pernah menyadari bahaya yang bersembunyi beberapa meter dari tempat mereka duduk. Angin sore menyapu dedaunan kering di jalanan. Suara motor-motor berlalu seperti biasa. Kehidupan kota berjalan lagi. Namun Dewo tahu, ada luka yang tidak akan hilang begitu saja. Ia menatap pintu kedai itu lama. Terbayang kembali tawa genit Elpih yang dulu dianggap ramah. Terbayang pelanggan yang dengan bangga mengatakan bahwa soto itu membuat mereka perkasa kembali. Terbayang para pria yang duduk di meja belakang, porsi khusus di hadapan mereka, tanpa pernah tahu bahwa itu mungkin menjadi makanan terakhir yang akan mereka pesan. Tangerang, pikirnya, bukan kota jahat. Kota ini hanya terlalu sibuk hingga tidak sempat melihat apa yang terjadi di balik tirai kecil sebuah warung sederhana. Kota ini, gumam Dewo pelan, punya terlalu banyak sudut gelap yang dibiarkan sendiri. Ia menarik napas panjang. Apa yang dilakukan Elpih bukan sekadar kejahatan. Itu adalah pelajaran pahit bahwa kadang kegelapan bersembunyi di tempat yang paling terang.
Di warung ramai, di tawa penjual yang ramah, di makanan yang membuat orang kembali lagi dan lagi. Dewo berdiri, mengusap celana, lalu menatap kedai itu sekali terakhir. Ia tahu ia tidak akan kembali lagi ke sini. Kedai soto perkasa akan segera dirobohkan oleh pemilik tanah. Kota ingin menghapus jejaknya, menguburnya seperti memori buruk yang tidak ingin diulang. Namun bagi Dewo, memori itu tetap harus dijaga, agar tidak ada lagi rahasia gelap yang tumbuh di sela-sela hiruk-pikuk kota. Ia melangkah pergi, meninggalkan bangunan kosong itu, namun membawa pelajaran yang tidak akan dilupakan, bahwa sebuah kota hanya seterang warganya berani melihat kebenaran. Dan malam itu, dengan langkah mantap, Dewo menyadari bahwa perjalanan panjangnya telah selesai. Meski luka kota itu mungkin akan butuh waktu lama untuk sembuh.